Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah di tempat ini kau bekerja. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir, mujizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam saat kau berfirman, dahsyat kau Tuhan. Saat kami menyembahmu Tuhan, kau hadir, berkat kau curahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan untuk kita semua. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, baik di rumah, di tempat masing-masing. Mari kita persiapkan pribadi kita. Inilah saatnya kita datang di rumah Tuhan. Saatnya kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Penuhi setiap hati kita dengan Roh Kudus Tuhan. Mari kita persiapkan pikiran kita, hati kita. Saya percaya saat ini kita semua mempunyai kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat semua itu. Tuhan tidak melihat bahwa kita berada di gereja ataupun di mana-mana. Tapi Tuhan itu kasih, amin. Tuhan itu sentiasa ada, bahkan Tuhan itu sentiasa dekat dimanapun kita berada, baik di rumah kita, karena Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Mari kita semua persiapkan hati kita, saya bawa kita di dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, ini kami anak-Mu ya Tuhan, kami datang Tuhan. Kami persiapkan pribadi kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan. Kami ingin buka hati kami Tuhan, mata kami ya Tuhan, agar terus tetap tertuju kepada Engkau ya Tuhan, agar terus tetap fokus kepadamu ya Tuhan, sehingga hadirat-Mu ya Tuhan dicurahkan ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ya Tuhan, baik anak-Mu yang mengambil pelayanan Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Baikkan setiap jemaat-Mu ya juga Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan, baik di rumah Tuhan, di tempat masing-masing Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, lawatan-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu tidak akan terbatas Tuhan Yesus. Engkau akan melawat setiap mereka ya Tuhan. Mungkin yang datang pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan kelemahan tubuh badan Tuhan, dengan masalah persoalan Tuhan, apapun bebanan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami datang Tuhan, Engkau berikan mereka penghiburan Tuhan, Engkau teguhkan Tuhan Yesus, berikan penghiburan Tuhan yang datang dari Engkau ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah sinar-Mu ya Tuhan, biarlah awan kemuliaan-Mu memenuhi kami ya Tuhan, sehingga yang sakit Tuhan disembuhkan ya Tuhan, yang memerlukan lawatan-Mu ya Tuhan, yang memerlukan jamahan-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan akan merasakan jamahan-Mu ya Tuhan, akan Engkau lawas secara pribadi ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Biar Engkau terus bertata Tuhan di atas setiap pujian kami ya Tuhan. Engkau terus bertata Tuhan di atas setiap penyembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah awan kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami ingin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan turun dinyatakan di tempat ini Bapa. Oh.
rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa, yes Lord, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Aku ingin tetap di sini,
pujian kita yang mengatakan pilihanku. Jika kita setia, jika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan itu setia dan Tuhan itu adil. Amin. Haleluya. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosa-Mu, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tahu ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lupakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Mari kita katakan Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Haleluya. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Oleh darah Anak Domba kita diselamatkan. Amin. Oleh darah Anak Domba iblis dihancurkan. Oleh darah Anak Domba, oleh
Yes, benar Tuhan. Oleh kerana kuasa darah anak domba-Mu ya Tuhan, kami telah ditebus Tuhan, dan iblis telah dikalahkan ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Yes Lord, Engkau terus tetap bertata di tempat ini Tuhan. Ya saat kami Tuhan, saat indah Tuhan, kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Kami ingin terus memandang wajah-Mu Tuhan, karena Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini Bapa. Yes Lord, haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Kami ingin terus tetap memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu,
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Yesus, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya ya Rabashanda ya Rabashe, oh ya Rabababase. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan ya Bapa, Engkau yang layak diagungkan Tuhan, nama-Mu yang berkuasa ya Bapa. Oh ya Rabashanda ya Radadadada ya Rabababababase, oh ya Radadadadadada ya Rabashe. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Semua
Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak bertata menerima setiap pujian kami Tuhan. Engkau layak diagungkan Tuhan, Engkau layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak,
Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, sebab Engkau layak Tuhan dan Engkau kudus Tuhan. Layaklah namamu ditinggikan Tuhan, layaklah namamu disembah Tuhan. Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau kudus, Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak Tuhan, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Oh, ya Rabba, Baba, Baba, ya Rabba, Baba, Baba, ya Rabba, Baba, 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 say, ya Rabba, Baba, 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 ya Rabba, ya Rabba, Shanda, ya Rabba, Baba, 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 say, ya Rabba, Shanda, ya Rabba, Baba, 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 say, Urama Shanda, ya Rabba, Haleluya Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan, kudus-kudus namamu ya Bapa. Ya kudus Tuhan, kudus namamu ya Tuhan, kudus namamu ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak disembah Tuhan. Urama Santa ya Rama Mama 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 Santa ya Rama Mama
Hadirat-Mu turun ya Rana Shana ya Rama Baba Baba Sana Urana api membakar setiap jiwa yang haus Tuhan. Api membakar setiap jiwa yang haus ingin mencari wajah-Mu ya Rama Shana ya Rama Urama Shana ya Rama Baba Urama Shana ya Rama Shana ya Rama Urama Shana ya Rama Baba Malaikat-Mu bersorak-sorai Tuhan. Malaikat-Mu bersama menyembah Kudus, kudus, kudus nama-Mu ya Rama Shana ya Rama Baba Haleluya Tuhan. Haleluya ya yang sakit disembuhkan Tuhan. Urama Shana ya Rama Shana ya Rama Urama Shana ya Rama Baba Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu turun Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Yes Tuhan, karena Engkau kudus Tuhan Yesus. Engkau kudus Tuhan. Nama-Mu yang layak diagungkan Tuhan. Hanya nama-Mu layak ditinggikan Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan, kiranya menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pujian penyembahan kami Tuhan, kiranya menyatu dengan surga-Mu ya Tuhan. Hurabashanda ya Rabase. Terima kasih Tuhan. Kami dapat merasakan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, yang tidak pernah kami rasakan yang Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, kuat Tuhan Yesus. Mungkin baik Tuhan Yesus, ini hanya recording Tuhan Yesus, tapi kami percaya setiap yang mendengar Tuhan, setiap yang melihat Tuhan akan mengalami lawatan-Mu ya Tuhan Yesus. Yes Tuhan, kami klaimkan Tuhan. Setiap yang melihat Tuhan, setiap yang hadir ya Tuhan, mereka akan menerima sesuatu daripada Engkau ya Tuhan. Sesuatu yang telah Kau janjikan di dalam hidup mereka ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena telah mempercayakan anak-Mu ya ini Tuhan, untuk membawa di dalam pujian penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena telah mempercayai tim kami ya Tuhan, untuk membawa hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat surgawi-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami ya Tuhan. Oh thank you Lord. Persiapkan hati kami Tuhan. Persiapkan pribadi kami Tuhan, untuk mendengar sabda firman-Mu Tuhan, untuk mendengar isi hati-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami angkat peralaskan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu, selamat beribadah sekali lagi bersama jamaah-jamaah Tuhan yang diberkati. Ya, kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama pada pagi yang indah ini. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa Syurgawi, ini kami Tuhan, pakai kami semua yang ambil bahagian Tuhan, bagi anak-Mu yang menjadi penyambung lidah-Mu, berkati, lindungi Tuhan. Mari Roh Kudus take over, ambil alih dan berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kuasa firman, kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasa, membawa pertumbuhan ilahi yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam dasar nama Tuhan Yesus, mari anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Tema untuk kita pagi yang indah ini adalah mengalahkan kekhawatiran seperti mengalahkan Goliat, saudara. Saya percaya setiap kita hari ini memiliki namanya perasaan kekhawatiran atau kecemasan, saudara. Namun perbezaannya adalah tingkat kekhawatiran seseorang itu. Ada orang khawatir cuma satu saat atau semenit, 2 menit sudah hilang, saudara.
Tetapi ada juga orang yang hidupnya yang sudah dikuasai kekhawatiran, sehingga kekhawatiran itu berlanjutan dalam kehidupannya dan mempengaruhi hidupnya. Itu makanya mari hari ini saudara, jemaat umat Tuhan, sama-sama kita mengalahkan kekhawatiran seperti mengalahkan Goliat, saudara. Ya, itu makanya hari ini definisi tentang khawatir adalah takut, cemas, gelisah, gusar, resah, bimbang, ragu-ragu, curiga, bersusah hati, bersedih dan duka cita. Itulah asal daripada kekhawatiran. Apabila semuanya itu adalah hidup kita, menguasai hidup kita, saudara, itu namanya Goliat. Apabila Goliat itu menguasai hidup kita melalui kekhawatiran, takut, cemas, gelisah ini, itu akan membuat kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita, saudara. Itu makanya hari ini Tuhan gerakkan untuk menyampaikan firman ini akan menguatkan jemaat Tuhan dengan keadaan pandemik yang kita alami pada saat ini, saudara. Ya, ramai orang mengalami goncangan ekonomi, hilang pekerjaan, begitu juga hilang keluarga oleh karena COVID-19 ini. Jangan izinkan kekhawatiran ini menguasai Anda. Mari anak Tuhan, engkau anak Tuhan yang ditebus oleh Yesus, milik Yesus. Mari kalahkan kekhawatiran itu seperti mengalahkan Goliat dalam hidupmu. Tidak ada yang dapat membantu Anda selain Anda yang bangun bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memampukan Anda mengalahkan Goliat itu, kekhawatiran itu, saudara. Ya, saya mengambilkan tema ini dari Mazmur 13 ayat 3. Inilah Mazmur Daud. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuh meninggikan diri atasku? Daud juga yang diurapi mengalami ketakutan, kekhawatiran terhadap musuh-musuhnya, saudara. Tetapi dia menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, yang mengalahkan Goliat itu adalah Daud, saudara. Daud untuk mengalahkan Goliat itu harus memiliki iman yang percaya, sehingga dia menumbang Daud secara jasmani, saudara. Ya, kita lihat kemenangan yang luar biasa di saat Daud diurapi Tuhan menjadi raja untuk menakluk dan membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian Tuhan yang Tuhan sudah janjikan, saudara. Menguasai tanah perjanjian itu harus ada pertempuran. Makanya Daud berkata, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku, Tuhan. Dia katakan, jangan kekhawatiran ini menguasai diriku, membuat dia bersedih, saudara. Dia tidak mau mengalami kesedihan. Lama-lama kekhawatiran itu membuat kita takut, cemas, gelisah, gusar, resah, bimbang, ragu-ragu, curiga, bersusah hati, bersedih, duka cita. Apabila kita tidak mengalahkan kekhawatiran ini, apabila semua buah kekhawatiran ini berbuah, itu menjadi Goliat sehingga mempengaruhi hidup kita. Tidak lagi ya berserah pada Tuhan, tapi kita akan mengalahkan Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Itu makanya di dalam Amsal 12:25, kekhawatiran dalam hati membongkokkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Efek daripada kekhawatiran itu boleh membongkokkan orang, boleh membuat kita sakit, boleh membuat kita lemah. Kita tidak lagi menoleh ke atas melihat Tuhan kita hebat dahsyat. Kita tidak lagi menoleh jalan kita, tapi kita bongkok melihat ke bawah seperti tidak ada harapan. Makanya kekhawatiran ini sungguh bahaya. Di waktu-waktu 2021 ini kita harus mengalahkan kekhawatiran kita masing-masing, saudara. Berdiri untuk keluargamu, berdiri untuk bangsamu, berdiri untuk
domba yang Tuhan percaya dalam hidupmu saudara. Ya, itu makanya kita harus mengalahkan kekhawatiran seperti kita mengalahkan Goliat saudara. Di dalam Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seasta saja pada jalan hidupnya? Kalau kita tidak mengalahkan kekhawatiran itu, saudara, kekhawatiran itu boleh memperpendekkan usia umur kita. Sungguh bahaya. Ya, dalam 1 Korintus 7:32, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Paulus menekan kepada jemaat Korintus, bebaskan kekhawatiran di hatimu. Jangan ada kekhawatiran di hatimu tentang Yesus, tentang apa yang Ku ajar kepadamu. Dia menasihatkan, bagi yang tidak beristri, pusatkan perhatian Anda kepada Tuhan. Dia katakan saudara, jangan sampai Tuhan tidak berkenan kepadanya. Karena saudara, kekhawatiran ini akan menghilangkan fokus kita pada Tuhan. Dia akan membawa kita kepada kedagingan. Itu makanya kekhawatiran itu sangat penting dituntaskan pada saat ini saudara. Ya, dalam Wahyu 21 ayat 8, ini adalah buah-buah daripada kekhawatiran. Tetapi orang-orang penakut saudara, ya, orang-orang yang tidak percaya, lihat, ini adalah terasal dari kekhawatiran. Orang-orang kaji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bahagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, akibat daripada kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Terasilah takut, terasilah Goliat itu kalau tidak dituntas saudara. Orang yang penakut tidak percaya, upah mereka adalah neraka. Makanya hari ini ada yang kita harus tuntaskan saudara. Mari sama-sama menuntaskan kekhawatiran Anda. Jangan melihat keadaan dunia hari ini yang mengalami pandemik atau nama COVID-19 lebih besar daripada nama Yesus. Mari kembalikan iman kita melihat nama Yesus lebih besar, nama Yesus lebih hebat, nama Yesus memberi pengharapan, nama Yesus memberi jalan keluar dari setiap kekhawatiran ini. Karena firman-Nya sudah mengajar kita. Firman ini adalah landasan untuk bawa kita keluar daripada kekhawatiran, sehingga kita masuk ke jalannya Tuhan, dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan, berdiri di posisimu hari ini. Mari sama-sama kalahkan kekhawatiran apa yang kita alami pada hari ini. Ya, engkau sudah diurapi. Pengurapan Raja Daud itu adalah bersama kita hari ini saudara. Kalau Daud mengalahkan Goliat, kita juga akan mengalahkan Goliat. Nama Goliat itu kekhawatiran, takut, cemas, gelisah, gusar, resah, bimbang, ragu-ragu, curiga, bersusah hati, bersedih, dan duka cita. Itulah Goliat-Goliat yang harus kita tuntas dalam kehidupan kita saudara. Ya, untuk kita mengalahkan kekhawatiran ini, kita harus tahu dari mana sumbernya dan datangnya kekhawatiran itu. Ya, yang pertama saudara, yang harus kita belajar, ya, dan mengerti tentang penyebab seseorang khawatir. Ya, yang pertama, apa yang menyebab seseorang khawatir adalah keperluan yang tidak terpenuhi. Ini sungguh bahaya sekali. Ya, Yesus sudah mengatakan dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ulangan 28 ayat 66, hidupmu akan terkantong-kantong, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu.
Nah, Yesus sudah mengatakan kepada kita hari ini, anak-anakku yang sudah mengalami keadaan hari ini, yang mengalami namanya goncangan, yang mengalami apapun Anda alami, Anda mengalami ekonomi, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah persekolahan, ya, masalah bisnis Anda, dalam pelayanan, apapun Anda bayar hari ini, apapun keperluan Anda tidak terpenuhi, hati-hati. Disitulah kunci kekhawatiran yang mengasihi Goliat itu, saudara. Keperluan tidak terpenuhi, tentang keperluan hidup Anda dan saya, saudara. Pasal apa? Pasal makan dan minum, kata Tuhan. Itu makanya hari ini kita perlukan makan dan minum. Apalagi sebagai bapak dan ibu harus berusaha, bekerja, mencari duit supaya keluarga dapat makan dan minum. Itu bagus, tapi tanpa kekhawatiran. Kalau kita mencari makan dan minum, saudara, ya, ingin memenuhi keperluan kita, dengan keadaan kita khawatir, cemas, risau, apa yang harus saya makan esok, sehingga kita cemas, khawatir, takut, sehingga kita tidak dapat lagi berdoa, sehingga kita tidak dapat lagi menyembah, sehingga kita memikirkan kekhawatiran, kerisauan dalam kehidupan kita. Itu Tuhan Yesus tidak mau dalam hidup kita, ya. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendakmu pakai, saudara. Ini berbicara tentang barang-barang dunia. Kita perlukan barang itu dalam hidup kita, tetapi sehingga kita perlukan barang itu, kita tidak dapat mencapainya, sehingga kita khawatir, risau, curiga, ya kan? Contoh, ya, kalau orang-orang tidak kenal Tuhan diberkati dengan barang-barang dunia, kita juga mau seperti mereka. Apabila tidak terpenuhi, kita mulai sudah, ya, risau, curiga. Tuhan, mengapa orang yang tidak kenal Tuhan diberkati? Kenapa kami kenal Kau tidak diberkati? Saudara, kita tidak boleh bimbang, ragu-ragu seperti itu, resah. Ya, itulah kunci Goliat itu mempengaruhi seseorang, saudara. Makanya hari ini, apapun keperluan yang tidak terpenuhi, tetap bersyukur. Kalau Yesus sudah mengatakan jangan khawatir, Dia pasti menyediakan. Kita boleh melihat contoh istri Lot, saudara. Lot ini anak saudaranya Abraham yang diberkati Tuhan luar biasa. Lot itu adalah orang yang kaya zaman itu, saudara. Berpisah dengan Abraham dan pergi ke Sodom dan Gomora, saudara. Di saat Allah melihat Sodom dan Gomora penuh dengan dosa, ya, maka Tuhan turunkan murkanya. Api turun, saudara, menghanguskan Sodom dan Gomora. Sebelum Allah melakukan perkara itu, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyatakan, ya, penyelamatan bagi keluarga Lut, saudara. Esok mereka harus berangkat sebelum hal itu berlaku, tapi dengan satu yang harus mereka patuhi adalah jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke Sodom dan Gomora, jangan menoleh lagi hartamu yang terbakar, jangan menoleh apa yang kau cintai di belakang. Di dalam perjalanan bersama dengan malaikat, istri Lot menoleh ke belakang, saudara, karena di hatinya masih lagi ada cinta. Dia mengasihi barang-barang di rumahnya yang berharga. Itu makanya hari ini sudah diberi arahan dan oleh belakang. Masih ada cemas lagi, masih ada khawatir, ada cemas, gelisah gusar, resah, bimbang, ragu-ragu. Mungkin ada anjing yang dia sayang di rumah itu. Wah, kasihan itu anjing. Mungkin dia ada barang kemas, barang harta yang begitu bernilai sekali. Ya, waduh, dia cemas, bimbang, nanti barang-barang itu terbakar, sehingga dia menoleh ke belakang. Apa yang berlaku? Istri Lot menjadi tiang garam. Makanya itu pelajaran untuk kita. Yang menjadi persoalan khawatir adalah keperluan yang tidak terpenuhi.
adalah tidak pasti atau khawatir untuk hari esok. Ini menyebabkan seseorang khawatir. Di dalam Matius 6:34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara, yang menyebabkan seseorang itu dikuasai oleh kekhawatiran adalah tidak pasti atau khawatir untuk hari esok. Tuhan sudah berkata, ya hari bisa mempunyai kesusahan sendiri. Makanya jangan khawatir. Kalau Tuhan mengatakan perkara itu, pasti Tuhan buka jalan, saudara. Kita tahu keadaan pandemik hari ini makin meningkat, turun dan meningkat. Tapi jangan khawatir, jangan memikir perkara itu sehingga engkau cemas, curiga, ragu-ragu, resah, bimbang, takut, saudara. Sehingga kekhawatiran itu menguasai Anda, membuat Anda memikirkan COVID-19 lebih besar, sehingga menjadi Goliat, mendakwa Anda, membuat engkau bongkok, membuat engkau risau, membuat engkau takut. Lepaskan semua itu, saudara. Itu makanya kita melihat satu contoh Saul. Raja Saul adalah raja yang diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel, saudara. Di saat Nabi Samuel sudah meninggal, Saul mengalami peperangan bersama dengan musuhnya. Di saat musuhnya begitu kuat sekali, Saul datang ke kubur Nabi Samuel, memanggil arwah Samuel, saudara. Lihat, di saat dia takut, kekhawatiran, cemas, apa tindakannya? Tindakannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia memanggil dukun, saudara, memanggil arwah Nabi Samuel, sehingga apa yang dia lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia khawatir. Dia sudah khawatir tentang pemerintahannya, dia khawatir tentang masa depan dunia, sehingga dia berkeputusan yang salah. Kalau Saul yang diurapi Tuhan boleh jatuh, saudara, apalagi Anda dan saya. Makanya mari hari ini, ya, jangan khawatir untuk hari esok, serah kepada Tuhan. Tuhan pasti menyelesaikannya bagi Anda dan saya, saudara. Ya, apa yang menyebabkan seseorang khawatir adalah tidak mampu, tidak yakin, dan tidak berani. Lukas 12 ayat 11, apabila seorang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Matius 10 ayat 19, apabila mereka menyara kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan padamu pada saat itu juga. Ya, yang menyebabkan orang itu khawatir, cemas, takut, saudara, karena dia tidak mampu, tidak yakin, dan tidak berani, saudara. Ya, Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir di saat kamu dihadap pada majelis-majelis, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Apa yang harus kamu kata, harus kamu bela tentang hidupmu. Jangan kamu khawatir bagaimana akan harus kamu katakan, karena semua itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Ya, kita boleh melihat Yudas, saudara, satu contoh. Yudas termasuk kekhawatiran. Yudas itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, 12 rasul yang hebat, dahsyat. Tapi akhir hidup Yudas itu, saudara, dia menjual Yesus. Dia menjadi pengkhianat sehingga membunuh diri. Oleh karena apa? Khawatir. Ya, dia khawatir, dia tidak yakin, dia tidak berani menjadi murid Yesus, menjadi saksi Yesus, saudara. Ya, dia tidak yakin bersama dengan Yesus memerintah masa itu.
sehingga kekhawatiran itu menguasainya, sehingga dia mulai takut, mulai cemas, gelisah, bimbang, ragu-ragu, curiga kepada Yesus. Saudara, bersusah hati dengan ancaman-ancaman masa itu juga. Siapa yang mengikuti Yesus akan disalibkan. Dia tidak lagi mampu untuk menyelesaikan atau untuk bersaksi, untuk membela hidupnya. Dia mulai khawatir, dia mulai tidak yakin, dia mulai tidak berani lagi mengikuti Yesus. Akhirnya saudara, kekhawatiran itu menguasai Yudas, sehingga buah-buah kekhawatiran itu menguasainya sebagai Goliat memerintah dalam hidupnya, sehingga membuat tindakan yang salah. Dia sanggup mengkhianati Yesus, dia sanggup menjual Yesus. Akhirnya dia bunuh diri, saudara. Hidupnya tidak tertuju kepada kehidupan yang kekal, tapi kepada kematian yang kekal. Makanya jangan selalu mengatakan, aku tidak mampu, aku tidak yakin. Kita mau orang yang tolong kita saja, kita mau orang yang doakan kita saja. Seperti Anda itu menghalang Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda, saudara. Engkau tidak yakin tentang dirimu, engkau tidak yakin tentang Yesus dalam dirimu. Itu yang berlaku pada Yudas, saudara. Makanya kita belajar, ada 3 hal yang menyebabkan seorang itu khawatir, dikuasai kekhawatiran, tidak dapat mengalahkan kekhawatiran itu, tidak dapat mengalahkan Goliat. Ya, karena keperluan tidak terpenuhi. Dia tidak pasti atau khawatir untuk hari esok, tidak mampu, dia tidak yakin dan tidak berani. 3 hal inilah membuka pintu untuk kekhawatiran itu menghasilkan buah-buahnya, saudara. Makanya koreksi tentang 3 perkara dalam hidup kita. Mulai kita berubah, jangan izinkan kekhawatiran itu menguasai kita. Tapi mari sama-sama kalahkan kekhawatiran itu, karena firman Tuhan sudah mengatakan dalam hidup kita. So, jangan khawatir, jangan khawatir. Yang kedua, sikap orang percaya mengalahkan kekhawatiran adalah menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, saudara. Itulah sikap orang percaya mengalahkan kekhawatiran, menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, saudara. Ini Mazmur Daud, saudara. Itu saya katakan, Daud ini yang mengalahkan Goliat, yang membantukan Raja Saul, membantu abang-abang dan tentara Israel masa itu, yang mengalami kekhawatiran, cemas dan takut karena Goliat, musuh itu datang untuk menakutkan mereka, saudara. Sebab umat Israel itu takut, tapi Tuhan mengutus seorang pahlawan yang hebat, Daud, saudara, untuk mengalahkan Goliat itu. Makanya dia tahu macam mana cara-caranya untuk mengalahkan kekhawatiran. Apabila kita dapat mengalahkan kekhawatiran kita, saudara, sepertinya kita mengalahkan Goliat dalam hidup kita, saudara. Ya, untuk kita mengalahkan kekhawatiran itu, saudara, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya percaya kita mengenal Daud ini. Daud ini ya banyak menulis tentang Mazmur, saudara. Dia banyak berkasih dengan Tuhan, karena Daud ini dipakai oleh raja yang hebat, dahsyat, untuk menakluk musuh, mengalah musuh, saudara. Ya, itulah Daud. Makanya Daud tahu satu sikap dan kuncinya untuk mengalahkan kekhawatiran itu, dia serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Dia menyerahkan kelemahan-kelemahannya. Dia menyatakan, Tuhan, ya, musuhku seperti ini, Tuhan. Kami cuma sedikit dan musuh terlalu ramai. Kami perlukan Tuhan campur tangan. Dia tahu dia memulakan sesuatu, ya, tindakannya, saudara, apapun kekhawatirannya, apapun rancangannya ke depan, saudara, apapun keinginannya atau hari esok, saudara, ya, diserah kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang melihat, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang mendengar setiap kekhawatiran kami. Pasti Tuhan akan menyelesaikannya bagi saya. Kita perlu melihat Daud, saudara.
Macam mana buktinya Tuhan menyertai Daud. Kemenangan demi kemenangan berlaku atas Daud, saudara. Ya, karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu goyah. Tuhan tidak pernah biarkan engkau susah. Tuhan tidak pernah biarkan engkau mengalami kerugian, mengalami namanya badai. Tapi Tuhan akan memelihara Anda. Bisa Anda menyerah kepada Tuhan. Itu makanya Tuhan berkata, ya, hari besok itu ada masalahnya sendiri. Cukuplah kesusahan hari ini. Tuhan mau kita meletakkan semua beban itu kepada Tuhan. Tuhan mau kita meletakkan kekhawatiran kita depan Tuhan, kecemasan kita, ketakutan kita tentang waktu-waktu ini. Serah kepada Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang bertindak, saudara. Dia akan melakukannya untuk Anda dan saya. Karena Dia Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu. Ya, bisa Daniel melanggar arahan raja masa itu, karena Daniel datang untuk menyembah Tuhan 3 kali sehari. Hukuman Daniel adalah dibuang ke dalam gua singa, saudara. Itulah hukuman zaman itu. Tidak ada orang terlepas dari gua singa. Ya, dibuang, harus selesai dimakan oleh singa. Tetapi Daniel tahu tentang hal itu. Di saat dia masuk ke gua singa, dia tahu dia ada satu Tuhan yang mendengar, Tuhan yang dapat menyelesaikan masalahnya. Dia datang tepat kepada Tuhan yang benar, saudara. Di saat dia menyerahkan kekhawatirannya, ketakutan, keraguannya depan Tuhan, apa yang berlaku? Mukjizat berlaku, saudara. Daniel diselamatkan daripada singa yang kelaparan, saudara. Makanya serahkan kekhawatiran Anda kepada Tuhan mulai saat ini. Itulah cara kita mengalahkan ketakutan. Ya. Nah, sikap orang yang percaya mengalahkan kekhawatiran adalah yakin bahwa Allah sanggup memelihara kita, saudara. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan kamu, saudara. Haleluya. Kita harus memiliki keyakinan sebagai orang yang percaya, yang mengalahkan kekhawatiran seperti mengalahkan Goliat, saudara. Engkau harus yakin kepada Tuhan yang engkau percaya. Engkau harus yakin kepada Allah yang sanggup memelihara kita, saudara. Petrus berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Kalau Petrus mengalami pemeliharaan Allah dalam hidupnya, saudara, ya, bisa Petrus, saudara, bisa Petrus mengalami di penjara, tidak ada jalan keluar, saudara. Dia melihat pemeliharaan Allah itu nyata dalam hidupnya. Setiap Petrus khawatir kalau tidak ada jalan keluar lagi masa itu. Setiap pintu ada askar-askar yang menjaga. Di saat jemaat berdoa untuk Petrus dan Petrus berdoa, Tuhan mengutus malaikat, saudara. Tuhan mengutus malaikat. Ya, Tuhan mengutus malaikat untuk membantu Petrus keluar daripada kekhawatirannya, keluar daripada ketakutannya, keluar dari masalahnya. Haleluya, saudara. Yakin bahwa Allah sanggup memelihara kita. Di saat tidak ada jalan keluar, Allah pasti buka jalan, saudara. Kalau Petrus ditolong oleh Tuhan, pasti Anda dan saya ditolong oleh Tuhan, saudara. Itu contoh. Petrus ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kita boleh melihat kesaksian Paulus dan Silas, saudara. Di saat mereka dicambuk di penjara, saudara, dirantai, seperti tidak ada harapan.
tetapi mereka datang untuk menyembah Allah yang hidup. Mereka datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Bisa mereka berdoa dan menyembah. Gempa bumi berlaku, saudara. Rantai belenggu semua dilepaskan secara ajaib dan luar biasa, saudara. Ini membuktikan kita dapat mengatasi kekhawatiran kita, saudara. Ini membuktikan kita dapat mengalahkan Goliat di dalam kehidupan Anda dan saya hari ini. Kalau Petrus, Paulus, Silas dipelihara oleh Tuhan, pasti Anda dan saya dipelihara oleh Tuhan. Pasti ada jalan keluar, pasti ada namanya kemenangan, saudara. Pasti ada namanya terobosan. Mukjizat 2000 tahun yang lalu masih nyata bagi kita yang percaya hari ini, saudara. Walaupun dunia mengalami goncangan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, yang memiliki sikap percaya kepada Tuhan, pasti mengalahkan kekhawatirannya, pasti akan mengalahkan ketakutannya, pasti mengalahkan kecurigaannya, pasti mengalahkan kegelisahannya. Gusar bimbang akan dikalahkan, saudara. Itu makanya sikap kita sebagai orang percaya di waktu-waktu terakhir ini, saudara. Jangan ada berita-berita yang membuat engkau khawatir. Mari kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu jaminan pengharapan Anda dan saya, saudara. Oh haleluya, oh haleluya Tuhan. Itu makanya sikap orang percaya mengalahkan kekhawatiran adalah yakin bahwa Allah sanggup memelihara kita. Syurga itu tidak pernah bingkrap. Syurga itu tidak pernah kosong. Syurga itu penuh dengan kelimpahan yang luar biasa secara jasmani dan rohani, saudara. Anda memiliki lombong-lombong yang luar biasa. Jangan seperti istri Lut, tidak percaya pemeliharaan Allah tentang hidupnya, menoleh ke belakang, saudara. Itu makanya hari ini apapun yang hilang pada saat ini, kita memiliki sumber-sumber yang ajaib, saudara. Itu Allah kita di surga. Dia boleh melakukan sesuatu di luar akal budi manusia, saudara. Saya percaya, ya saya percaya, saudara. Pembuktian Tuhan kita hebat, dahsyat, saudara. Itu pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara umat Israel bisa bersama dengan Musa. Lihat, semuanya ada jalan keluar. Tuhan menjaga Yusuf, membuktikan Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf boleh menjaga, saudara, makan minum umat Mesir masa itu. Itu makanya hari ini kalau mereka ditolong, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Sikap orang percaya mengalahkan kekhawatiran adalah mengikut pimpinan Roh Kudus, saudara. Untuk mengalahkan kekhawatiran seperti mengalahkan Goliat, kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Di dalam Markus 13 ayat 11, dan jika kamu digiring diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikurniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus, saudara. Ya, hari ini kita tahu, kita sudah mengalami namanya Pentakosta, saudara. Kita tahu Yesus sudah memberi Roh Kudus dalam hidupmu hari ini untuk mengalahkan kekhawatiran dalam hidup kita. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mengikuti apa mau Roh Kudus dalam hidup kita, karena Roh Kudus ini diberi kepada kita menjadi penolong. Dia akan menolong Anda dalam setiap aspek kehidupan kita hari ini. Dia akan membawa kita keluar, memberi kita hikmat, saudara, memberi kita kekuatan, menyegarkan roh jiwa kita, saudara, untuk kita menang, untuk kita menyelesaikan apa masalah hari esok, saudara. Baik masalah hari ini. Makanya Roh Kudus itu penolong. Dia juga guru pengajar, akan membantu kita keluar daripada semua buah-buah kekhawatiran itu, saudara. Ketakutan kita, resah kita, bimbang kita, khawatir kita, susah hati, duka cita. Roh Kudus ini akan ubah menjadi buah-buah roh, sukacita, kasih, kesabaran. Itu semua Tuhan letak dalam hidup kita, saudara.
Makanya Roh Kudus ini akan membantu Anda, meyakinkan Anda untuk menjadi saksinya Tuhan, meyakinkan Anda untuk berkata-kata, meyakinkan Anda, saya percaya walaupun dalam keadaan apa yang berlaku hari ini, saya percaya saya dapat mengatasinya. Saya juga akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang tadi dicuri, dibunuh oleh iblis, saya percaya itu dapat dikembalikan dalam hidup saya. Karena Roh Kudus ini adalah satu-satunya sumber sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita pada saat ini. Karena Roh Kudus ini yang dapat menyegarkan kita kembali, memberi kita kantong baru, anggur yang baru. Karena Roh Kudus inilah yang membuat kita on fire, memampukan kita melangkah, mendorong kita, meyakinkan kita, anakku, terus melangkah, karena aku menyertai engkau, karena aku akan menyedia bagimu, jangan takut. Itu juga berlaku pada murid-murid Tuhan, itu juga berlaku pada nabi-nabi Tuhan. Bisa mereka dituntun oleh Roh Tuhan, nabi Tuhan. Setiap masalah yang datang dalam hidup mereka dapat diatasi, saudara. Kita melihat Ayub juga. Ayub semuanya kehilangan, harta miliknya hilang, anak-anaknya hilang, kesenangannya semua hilang. Dia tetap bertahan untuk memuji, menyembah Tuhan yang hidup. Disuruh menyangkal Tuhan, menyalahkan Tuhan, dia tidak melakukan. Dia mengalami satu kekhawatiran yang begitu dahsyat, saudara. Seperti Goliat itu mencangkam hidupnya seperti tidak ada harapan. Apalagi Ayub itu mengalami namanya kusta, tapi dia tetap bertahan. Dia tetap memandang Tuhannya, dia tetap memanggil Tuhannya, dia menyerahkan semua kekhawatirannya, saudara. Dia yakin bahwa Allah sanggup mengembalikan semua yang hilang. Tepat pada waktunya Ayub diberkati 2 kali lipat, saudara. Haleluya. Saya percaya tanpa pimpinan Roh Tuhan meyakinkan Ayub, Ayub tidak mampu untuk, saudara, menempuh setiap badai yang dia alami. Yaitu makanya Roh Kudus hari ini adalah hidupmu hari ini, penolong yang setia, membantu hidupmu keluar dari setiap masalah, keluar dari setiap kekhawatiran, mengalahkan semua kekhawatiran itu, membuat damai sejahtera, memberi satu rancangan yang baru, memberi satu visi yang baru, misi yang baru. Haleluya. Memberi rancangan-rancangan yang baru dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, saudara. Memberi strategi-strategi baru dalam hidupmu untuk engkau melihat kemenangan demi kemenangan di dalam perjalanan kita di waktu-waktu ini. Makanya hari ini, saudara, itulah sikap kita untuk mengalahkan kekhawatiran. Mari izinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus mulai saat ini, ya. Yang ketiga, mengapa orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran? Sebab kekhawatiran boleh mendatangkan hal-hal negatif yang mempengaruhi kesehatan kita, saudara. Itu makanya kita harus mengalahkan kekhawatiran itu seperti mengalahkan Goliat. Ya, mengapa orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran? Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membongkokkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Sebab, saudara, kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran? Sebab kekhawatiran boleh mendatangkan hal-hal yang negatif yang akan mempengaruhi kesehatan kita, sehingga kita bongkok, saudara. Itu makanya kita harus mengalahkan kekhawatiran itu. Kadang-kadang penyakit itu bukan datang daripada iblis saja, kadang-kadang datang daripada kekhawatiran, saudara. Ketakutan, bimbang, ya, resah, bersedih hati. Itu boleh menghasilkan satu air yang kotor, mengotori dalaman kita. Cuma hati yang gembira, hati yang bersyukur akan menghasilkan air-air yang jernih, menyegarkan hidup kita. Itu makanya kita harus mengalahkan kekhawatiran itu, supaya jangan kita didatangi perkara-perkara yang negatif yang mempengaruhi kesehatan kita. Oh, keperluan saya tidak dipenuhi. Ini membuktikan Tuhan itu tidak baik. Itulah pikiran negatif.
Mengapa orang-orang yang tidak kenal Tuhan diberkati hidup senang? Kalau kita tidak kuat iman, kita mencari Tuhan yang lain, cari Tuhan mereka. Ya, kadang-kadang kita tidak disembuhkan cara Tuhan. Mungkin orang datang kepada kita, oh ada kesembuhan, caranya lain, bukan daripada Tuhan Yesus, tapi cara kuasa yang lain. Oh, kita juga terpengaruh ingin mencobai. Tidak boleh, saudara. Itu makanya kekhawatiran boleh mendatang hal-hal negatif yang mempengaruhi kesehatan kita. Ya, di saat orang marah kepada kita, kita tidak mengampuni orang itu. Itu sungguh bahaya, saudara. Itu boleh mendatangkan perkara-perkara negatif dalam hidup kita. Ya, apabila kita tidak dapat mengalahkan kekhawatiran ini dalam hidup kita, itu boleh mempengaruhi kesehatan Anda, saudara. Itu makanya hari ini hati yang gembira adalah obat dalam hidup kita, bukan serangan-serangan iblis dan setan. Kita harus melihat serangan-serangan kedagingan itu, namanya kekhawatiran. Itu kekhawatiran itu disama sebagai Goliat, saudara, menghasil takut, ya, menghasil risau, ragu-ragu. Itu makanya hari ini jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, yang kedua, ya, kalau hidup kita selalu khawatir, kita tidak dapat menjadi berkat bagi orang yang tidak percaya. Itu mengapa orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, dalam Amsal 25 ayat 26, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Macam mana kita mau jadi berkat bagi orang yang tidak mengenal Tuhan? Macam mana kita menjadi sumber air jernih, air kehidupan dalam keluarga kita? Sudah, kalau kita dikuasai kekhawatiran, kita tidak akan menjadi berkat. Itu makanya jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran, malah kita bangkit kalahkan kekhawatiran dalam hidup kita dulu. Kalahkan Goliat itu dalam hidup kita dulu, saudara. Barulah kita ini menjadi berkat kehidupan bagi keluarga kita. Kalau orang itu selalu khawatir, dia tidak menjadi berkat dalam keluarga. Malah visi dan misi dalam keluarga itu mulai banyak terumbang-ambing. Ya, fondasi mereka tidak kuat, saudara. Itu makanya ibu bapak harus kuat, harus meyakinkan anak-anak kita tentang Tuhan. Ya, kita harus membuang dan mengalahkan kekhawatiran hidup kita. Apalagi sebagai pastor, pemimpin gereja, kita harus, saudara, menguatkan hidup kita ini sebagai yang Tuhan percaya menjadi pemimpin bagi domba-domba. Ya, kita harus membawa perkara yang positif, mengalah kekhawatiran apa yang dunia alami hari ini tentang antikris, tentang anam-anam. Ramai orang khawatir, saudara. Makanya kita harus berdiri pada saat ini, berdiri bagi Tuhan, bagi keluargamu, bagi domba gereja, meyakinkan mereka supaya mereka juga menjadi berkat yang baik dalam kehidupan keluarga mereka, saudara. Ya, itu mengapa orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itu dapat menyebabkan firman kebenaran tidak berbuah, saudara. Sungguh bahaya sekali kekhawatiran ini, ya. Itu makanya hari ini dalam Markus 4:19-20, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah, dan akhirnya ditabur di tanah yang baik, ialah orang-orang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat, saudara. Dalam Lukas 8:14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasil buah yang matang.
Mengapa orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran? Kekhawatiran itu dapat menyebabkan firman kebenaran tidak berbuah. Benih itu tidak berbuah, saudara. Itu perumpamaan di mana benih itu ditabur. Ya, tadi dikatakan benih yang jatuh di semak duri adalah orang yang telah mendengar firman. Itu adalah orang percaya, orang sudah mengikut Yesus, saudara. Dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran ini mematikan benih-benih firman Tuhan. Firman yang kita dengar itu bertumbuh tapi tidak berbuah, tidak menghasilkan buah, saudara. Kenapa? Kekhawatiran itu mengimpitnya. Ya, kekhawatiran mengimpit benih itu, benih firman kebenaran itu. Kedua, kekayaan, kenikmatan hidup. Sungguh hati-hati. Mengapa istri Lot menoleh ke belakang? Karena dia masih lagi mengingat kenikmatan hidup kekayaannya, saudara, di belakang. Itu makanya hari ini, saudara, kekhawatiran itu harus dikalahkan supaya benih firman ini, kita perlukan firman ini bertumbuh dalam hidup kita. Yang takut akan menjadi berani, yang sakit akan disembuhkan, saudara. Yang memiliki pikiran negatif akan memiliki pikiran positif. Yang selama ini marah ada kasih Tuhan, yang tidak sabar ada kesabaran, yang tidak ada penguasaan diri ada penguasaan diri, yang tidak ada hikmat ada hikmat. Itulah hasil pertumbuhan firman dalam hidup kita. Makanya harus tuntas kekhawatiran itu pada saat ini dalam hidupmu, saudara. Itulah yang mengimpit firman itu untuk berbuah. Itu makanya hidup kita tidak melihat terobosan demi terobosan. Itu yang menghalang kita melihat janji-janji Allah dalam hidup kita. Itu menghalang kita melihat setiap rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena benih itu mengimpit, saudara. Ya, kekhawatiran itu mengimpit benih itu. Itu makanya hari ini saya orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itu sungguh bahaya, boleh mengancam nyawa manusia, saudara. Benar saya katakan. Makanya firman Tuhan sudah mengatakan hal itu dalam hidup kita. Ya, mengapa orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran? Kekhawatiran dapat mempersingkatkan usia atau umur kita, saudara. Ya, Lukas 12 ayat 25, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sasta pada jalan hidupnya? Ya, Lukas 12:25 dalam bahasa Melayu, siapakah antara kamu yang dengan kekhawatiran dapat memanjangkan umur walaupun sedikit? Mengapa orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran, malah kalahkan kekhawatiran itu dalam hidup kita? Sebab kekhawatiran itu boleh mempersingkatkan usia atau memendekkan umur Anda, saudara. Itu mengapa saya menekan kepada kita hari ini. Mari sama-sama mengalahkan kekhawatiran seperti mengalahkan Goliat, saudara. Itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Orang lain tidak boleh bantu Anda. Anda sendiri harus bangkit, koreksi hidup kita, minta Roh Kudus pimpin hidup kita, saudara. Cek apa kekhawatiran kita. Ya, kalau kekhawatiran kita seperti yang pertama tadi, ya, keperluan tidak terpenuhi, tidak pasti atau khawatir untuk hari esok, tidak mampu, tidak yakin dan tidak berani, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Cara menyelesaikannya, cara menutup pintunya, saudara. Ya, yakin bahwa Allah sanggup memelihara kita. Minta pimpinan Roh Kudus. Anda pasti akan melihat penerobosan yang luar biasa, saudara. Kau akan melihat pemeliharaan Allah yang dahsyat dalam hidupmu. Ya, itu makanya kamu akan terhindar daripada pengaruh yang negatif atau masalah kesehatan. Anda terhindar daripada tidak menjadi berkat, malah menjadi berkat bagi orang-orang dan keluargamu. Anda terhindar daripada firman kebenaran tidak berbuah, saudara. Bisa mengalahkan kekhawatiran itu. Anda terhindar daripada dipersingkatkan atau diperpendekkan usia umurmu, saudara. Ya, itu makanya mari jemaat umat Tuhan, ya, mulai hari ini berani katakan kekhawatiran, ketakutan Anda, kerisauan Anda, kebimbangan Anda, duka citamu, bersedih hati, serah depan Tuhan dengan jujur. Minta Tuhan menyelesaikan bagi Anda.
minta Roh Kudus pimpin Anda keluar daripada masalah itu yang mengikat engkau. Karena yang terakhir, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya saudara. Oleh Yesus, oleh Roh-Nya sendiri, melalui kasih kurnia Allah akan membantu Anda dan saya. Melalui firman-Nya menjadi pelita di atas hidup kita, akan membawa kita keluar dan mengalahkan kekhawatiran di dalam hidup kita, supaya kita mengalahkan Goliat tuntas dalam hidup kita, sehingga kita akan berbuah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari jamaat Tuhan, mari hari ini sama-sama kita mengalahkan kekhawatiran itu, sehingga kita menjadi terang dan terang dunia. Hari ini ramai orang mengalami kekhawatiran, ramai orang mengalami ketakutan, kerisauan. Mari anak Tuhan, gereja Tuhan, hari inilah kita menjadi terang saudara. Hari ini kita menjadi garam Tuhan. Mari hari ini membuktikan dalam Yesus ada penyelesaian, di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada pemeliharaan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Bapa Syurgawi, kami berdoa Tuhan, apapun kekhawatiran di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan di rumah pada saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hari ini pimpin mereka untuk keluar, untuk kalah daripada kekhawatiran. Jangan izinkan Goliat ini menakutkan mereka. Jangan izinkan Goliat ini membuat mereka bimbang, khawatir. Karena orang yang bimbang tidak akan menerima janji Tuhan, seperti laut terumbang-ambing, kata firman Tuhan. Jangan tidak percaya, letakkan iman sebiji sawimu hari ini. Percaya, aku boleh mengalahkan kekhawatiran, aku boleh mengalahkan masalah-masalahku, karena Tuhan kita hebat dan besar, ada bersama dengan Anda pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi benih ini bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat terjadi atas jemaat umat Tuhan yang mendengar pada pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari anak Tuhan yang diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Oke, jemaat Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui pujian penyembahan dan begitu juga firman Tuhan. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh darah Tuhan. Pastor bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kami untuk dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima tubuh darah Tuhan, sehingga hidup kami akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan pada saat ini, dan kami akan dipakai juga oleh Tuhan membawa setiap movement pergerakan Tuhan dimanapun kami berada hari ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Engkau pada saat ini Tuhan. Engkau jamah hidup kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amen. Oke, mari kita mengambil roti melambangkan tubuh Tuhan, ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu di sana mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-macah dan berkata, inilah tubuhku yang diserah bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, mari kita makan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil cawan kita, air ini melambangkan darah Yesus. Demikian juga yang ambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai yang datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa mengucap syukur depan Tuhan.
Bapa Syurgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, ini kami anak-Mu Bapa Syurgawi, mengingatkan karya-Mu yang terbesar, yang terhebat melalui anak-Mu Yesus Kristus dari kayu salib, sehingga ada kemenangan berlaku dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami berjalan dalam kemenangan Tuhan yang hebat dan dahsyat. Terima kasih Bapa, di dalam dan sama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amen. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.